Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Pemirsa, gelombang perubahan besar politik luar negeri barat terjadi ketika Inggris, Australia, dan Kanada secara serentak mengakui kedaulatan negara Palestina. Pengakuan ini datang di tengah agresi Israel di Gaza yang menurut Kemenkes Gaza menewaskan lebih dari 65.000 orang. Informasi lainnya pemirsa, sebuah video pelantikan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Dompu oleh Kepala Kanwil Kemenak NTB viral di media sosial. Video tersebut memicu salah paham karena usai pengambilan sumpah jabatan, Kepala Kemenak NTB Samroni Asih tampak melempar tiang pengeras suara dengan kasar. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan berpidato di sidang umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat pada 23 September mendatang. Kehadirannya disebut sebagai momen bersejarah karena mengulang jejak diplomasi sang ayah, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan berpidato di sidang umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat pada 23 September mendatang. Kehadirannya disebut menjadi momen bersejarah karena mengulang jejak diplomasi sang ayah, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Diketahui, Profesor Sumitro pernah memimpin delegasi Indonesia di PBB pada tahun 1948 hingga 1949. Salah satu kiprah terbesarnya adalah memorandum yang mengecam agresi militer Belanda hingga dimuat di The New York Times pada 21 Desember 1948. Selain itu, Profesor Sumitro juga aktif menggalang dukungan negara-negara Asia, yang akhirnya berujung pada pengakuan kedaulatan Indonesia lewat konferensi meja bundar tahun 1949. Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia, Dino Patijalal, menilai bahwa kehadiran Prabowo sebagai kelanjutan tradisi keluarga pejuang diplomasi. Ia mengatakan kehadiran Prabowo bisa menjadi angin segar di tengah merosotnya semangat multilateralisme global. Diketahui, Prabowo dijadwalkan berbicara di urutan ketiga setelah Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pidato ini juga dinilai menjadi momentum penting untuk mempertegas posisi Indonesia sebagai bangsa besar yang aktif di garis depan diplomasi internasional. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju New York, Amerika Serikat, usai mengunjungi Pavilion Indonesia Expo 2025 di Osaka, Jepang. Prabowo diagendakan menyampaikan pidato perdananya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Selain agenda utama tersebut, kepala negara itu juga dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dan multilateral bersama jajaran menterinya. Usai menyelesaikan agenda di New York, rombongan akan melanjutkan perjalanan ke Ottawa, Kanada, untuk melakukan kunjungan resmi sekaligus menyaksikan penandatanganan Indonesia and Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement.
Ex-anggota DPRD Gorontalo dari PDIP Wahyudin Moridu jadi sorotan usai videonya mengaku hendak merampok uang negara viral di media sosial. Polemik kian mencuat setelah LHKPN 2024 miliknya tercatat minus 2 juta rupiah dan kini KPK memastikan akan mendalami laporan tersebut. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Wahyudin Moridu belakangan menjadi sorotan setelah videonya mengaku hendak merampok uang negara viral di media sosial. Kontroversi Wahyudin tak berhenti sampai di situ saja. Setelah ditelusuri, laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Wahyudin menimbulkan pertanyaan. Berdasarkan LHKPN periode 2024, total harta yang dimiliki Wahyudin minus 2 juta rupiah. Harta yang dilaporkannya adalah rumah warisan senilai 180 juta rupiah dan kas atau setara kas sebesar 18 juta rupiah. Dalam LHKPN tersebut tercantum Wahyudin memiliki utang 200 juta rupiah sehingga total kekayaannya minus. Menanggapi penemuan ini, juru bicara KPK Budi Prasetyo Minggu 21 September mengatakan akan melakukan pendalaman. Pengecekan akan dilakukan untuk memastikan LHKPN yang dilaporkan Wahyudin benar dan tidak sekadar mengisi. Budi menegaskan pelaporan LHKPN tidak hanya sebagai bentuk formalitas untuk memenuhi kewajiban, tapi juga harus jujur dalam pengisian. Mengingat posisi sebagai penyelenggara negara menjadi teladan bagi masyarakat, terutama dalam komitmen pencegahan korupsi. Wahyudin Moridu merupakan anggota DPRD Gorontalo dari fraksi Partai PDIP. Usai video merampok uang negara miliknya viral, PDIP resmi memecat Wahyudin dan segera melakukan pergantian antar waktu. KPK menilai pihak travel haji menjadi salah satu pihak yang memperoleh keuntungan besar dari pembagian kuota haji tahun 2024. Menurut PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, kuota haji khusus sengaja disebar ke banyak biro perjalanan agar nilainya lebih tinggi di pasaran. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menilai pihak travel haji menjadi salah satu pihak yang memperoleh keuntungan besar dari pembagian kuota haji tahun 2024. Menurut PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, kuota haji khusus sengaja disebar ke banyak biro perjalanan agar nilainya lebih tinggi di pasaran. Asep mencontohkan, travel haji memiliki kuota dalam jumlah besar, justru tidak akan mendapat keuntungan besar, karena para peminat merasa slotnya masih banyak tersedia. Oleh karena itu, kata dia, penyebaran kuota secara terbatas ke beberapa travel dilakukan agar peminat rela membayar lebih mahal demi mendapatkan slot haji. Asep menjelaskan, skema tersebut mirip dengan sistem lelang yang memberikan keuntungan lebih besar, karena kuota menjadi barang edisi terbatas. Ia menyebut lobi pembagian kuota dilakukan oleh Asosiasi Travel Haji dan Umroh. Lalu biro perjalanan yang aktif dalam kepengurusan asosiasi biasanya memperoleh jatah lebih banyak. Asep mengungkapkan total ada 13 asosiasi dan hampir 400 biro perjalanan haji yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023 hingga 2024. Ia menjelaskan bahwa lamanya penyidikan kasus ini dipengaruhi jumlah biro perjalanan yang terlibat.
hampir 400 travel harus diverifikasi, sehingga pengumuman tersangka membutuhkan waktu lebih panjang. Kendati begitu, sejumlah biro perjalanan sudah mengembalikan uangnya ke KPK. Namun, jumlah pengembalian berbeda-beda, sesuai besaran kuota haji khusus yang masing-masing travel peroleh dari Kementerian Agama. Kini, KPK tengah menelusuri siapa pencetus ide pembagian tambahan 20.000 kuota haji dengan skema 50% untuk reguler dan 50% untuk khusus, yang jelas bertentangan dengan undang-undang. Asep menyebut penyidik juga menelusuri siapa yang berinisiatif meminta pungutan uang dari jemaah, serta kepada siapa uang hasil pembagian kuota itu kemudian disalurkan. Selain penyelidikan KPK, DPR lewat Pansus Angket Haji juga menemukan kejanggalan pada pembagian kuota tambahan 20.000 dari Arab Saudi. Skema 50/50 dianggap melanggar aturan, yang menetapkan 92% untuk haji reguler dan hanya 8% untuk haji khusus. Sebuah video pelantikan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Dompu oleh Kepala Kanwil Kemenak NTB viral di media sosial. Video tersebut memicu salah paham karena usai pengambilan sumpah jabatan, Kepala Kemenak NTB Zamroni Azis tampak melempar tiang pengeras suara dengan kasar. Sebuah video pelantikan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Dompu oleh Kepala Kanwil Kemenak NTB viral di media sosial. Video tersebut memicu salah paham karena usai pengambilan sumpah jabatan, Kepala Kemenak NTB Zamroni Azis tampak melempar tiang pengeras suara dengan kasar. Rekaman memperlihatkan seolah terjadi insiden kurang mengenakan dalam prosesi pelantikan di kantor Kanwil Kemenak NTB Mataram Jumat lalu. Potongan video itu cepat menyebar di berbagai platform media sosial. Dari informasi yang dihimpun, tindakan tersebut dipicu kekesalan Zamroni karena pengeras suara sering putus nyambung meski sudah diganti mikrofon ditambah susunan acara yang berantakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Zamroni Azis atas nama pribadi dengan penuh kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat, terkait dengan video yang beredar di kalangan masyarakat. Saya menyadari sepenuhnya bahwa kejadian tersebut adalah murni kehilafan pribadi saya tanpa bermaksud menyinggung siapapun. Demikian permohonan maaf ini saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad wa ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekesalan mencapai puncak ketika pembawa acara melewatkan agenda penting yakni arahan Kepala Kanwil hingga insiden terjadi. Setelah video viral, Kemenak NTB mengedarkan klarifikasi tertulis yang menyebut tindakan itu spontan dan dibarengi candaan. Klarifikasi juga dilengkapi foto ramah tamah para pejabat setelah pelantikan. Namun karena polemik terus berkembang, Zamroni akhirnya meminta maaf dan mengaku khilaf. Aksi kejar-kejaran seorang pengedar narkoba dengan petugas Satres Narkoba terjadi hingga ke area persawahan di Jalan Raya Labang Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Lucunya, tersangka pura-pura kesurupan saat ditangkap dan meronta-ronta sehingga menyulitkan petugas. Ambil.
Ambil. Inilah rekaman video amatir saat petugas kepolisian menangkap seorang pelaku pengedar narkoba di area persawahan Desa Murkepek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Tersangka berinisial ER berhasil diringkus di tengah sawah. Namun pada saat akan diborgol, pelaku terus memberontak hingga petugas kesulitan mengamankan. Lebih mengejutkan, ER bertingkah pura-pura kerasukan saat petugas menanyakan barang bukti yang sempat dibuangnya. Penangkapan warga Waru, Sidoarjo ini terjadi setelah petugas terlibat aksi kejar-kejaran di sepanjang Jalan Raya Labang Dejeh. Terdesak, pelaku meninggalkan kendaraannya di pinggir jalan dan lari ke arah persawahan. Dalam pelariannya, ER juga sempat membuang barang bukti ke semak belukar. Setelah ditemukan, barang bukti tersebut ternyata berupa narkoba jenis sabu-sabu seberat 59 gram. Awalnya tersangka terus mengelak, namun akhirnya mengakui dan pasrah digelandang ke Mapolres Bangkalan. Dari hasil penyelidikan, sabu tersebut rencananya akan diedarkan di wilayah kota Surabaya. Di pinggir jalan Labang Dajah di Desa Murkepek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Satres Narkoba Unit 2 di situ kejar-kejaran sama tersangka. Sempat BB-nya dibuang di sawah dan dia memberontak. Setelah itu ditangkap ini. Nah, setelah itu diamankan, BB ditaruh di dalam plastik sebesar 59,02 gram. Tersangka sempat lari dan Untuk tersangka lari dikejar sama petugas dan dapat akhirnya. Tersangka ER dijerat dengan pasal narkotika dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Gelombang perubahan besar politik luar negeri barat terjadi ketika Inggris, Australia, Kanada secara serentak mengakui kedaulatan negara Palestina. Pengakuan ini datang di tengah agresi Israel di Gaza yang menurut Kemenkes Gaza menewaskan lebih dari 65.000 orang. Gelombang perubahan besar politik luar negeri barat terjadi ketika Inggris, Australia, dan Kanada secara serentak mengakui kedaulatan negara Palestina. Langkah bersejarah ini memicu kemarahan Israel, memberi tekanan kepada Amerika Serikat yang tetap menolak dan menandai pergeseran dramatis dari posisi lama negara barat. Tiga negara itu menjadi anggota pertama G7 yang mengakui Palestina, sementara Prancis dan Portugal disebut segera menyusul. Pengakuan ini datang di tengah agresi Israel yang menurut Kemenkes Gaza menewaskan lebih dari 65.000 orang, sebagian besar warga sipil sebagai balasan atas serangan Hamas 7 Oktober 2023. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan pengakuan negaranya bertujuan menghidupkan kembali harapan perdamaian dan solusi dua negara. Perdana Menteri Kanada Mark Carney menegaskan negaranya siap bermitra dengan Palestina untuk membangun masa depan damai.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menekankan pengakuan ini sebagai wujud dukungan atas aspirasi sah rakyat Palestina. Presiden Palestina Mahmud Abbas menyambut hangat langkah tersebut, sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam keras dan menyebutnya absurd. Lebih dari 140 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui Palestina, dan langkah 3 negara barat ini dinilai memperkuat peluang dukungan tambahan menjelang sidang Majelis Umum PBB. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר. Hamas menyambut keputusan sejumlah negara barat yang resmi mengakui kenegaraan Palestina di sidang Majelis Umum PBB, seraya menyebut langkah itu sebagai kemenangan penting bagi perjuangan rakyat Palestina. Hamas menyambut pengakuan sejumlah negara barat terhadap Palestina dengan menilai langkah tersebut sebagai penegasan hak bangsa Palestina atas tanah dan tempat suci mereka, serta pijakan menuju terbentuknya negara berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kota. Pernyataan itu dirilis pada Minggu 21 September. Tak lama setelah Inggris, Kanada, Portugal, dan Australia resmi menyatakan pengakuan kenegaraan Palestina menjelang sidang Majelis Umum PBB. Dalam pernyataannya, Hamas meminta komunitas internasional termasuk PBB dan lembaganya untuk menghentikan segala bentuk kerjasama dengan Israel. Kelompok itu juga menuntut agar Israel dijatuhi sanksi internasional dan para pemimpinnya diadili atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pejabat senior Hamas, Mahmoud Mardau, menyebut pengakuan negara-negara barat tersebut sebagai kemenangan bagi perjuangan rakyat Palestina. Ia menekankan bahwa langkah diplomatik ini harus dibarengi dengan tindakan nyata, mulai dari penghentian serangan di Gaza hingga penolakan terhadap rencana aneksasi dan Yudaisasi di tepi barat maupun Yerusalem. Pengakuan ini muncul di tengah eskalasi konflik ketika Israel terus memperluas permukiman di tepi barat dan meningkatkan operasi militernya di Gaza. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.